Salma, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7 mata kuliah Transformasi Digital. Pada hari ini akan membahas mengenai tema 7 yaitu pengenalan tentang pemrograman. Next slide. Berikut anggota dari kelompok 7. Next slide. Oke, langsung saja masuk ke materi yang pertama yaitu pengertian. Pengertian tentang pemrograman atau algoritma. Algoritma sendiri merupakan urutan langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis. Benar atau salah langkah-langkah dalam algoritma tersebut harus dapat ditentukan. Kata logis sendiri itu merupakan suatu langkah-langkah yang nilainya harus logis, kebenarannya harus logis, dan dapat ditentukan nilainya yaitu benar atau salah. Algoritma juga merupakan suatu jantung ilmu komputer atau informatika. Banyak cabang ilmu komputer yang diacu dalam teknologi dalam terminologi algoritma. Algoritma harus ditulis dalam notasi bahasa pemrograman sehingga dinamakan program. Pemrograman adalah suatu kumpulan instruksi-instruksi tersendiri yang bisa disebut dengan source code yang dibuat oleh pemrograman. Lalu algoritma pemrograman sendiri yaitu merupakan serangkaian langkah atau instruksi yang ditetapkan untuk menyelesaikan masalah atau tugas tertentu. Nah, algoritma ini dirancang secara logis dan sistematis dengan tujuan agar mudah diikuti dan diimplementasikan oleh komputer atau sistem pemrosesan data lainnya. Next slide. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Pungkas. Kepada Pungkas, saya persilahkan. Oke, baik. Jadi deskriptif, notasi algoritma deskriptif bukan pesan itu. Hasil algoritma dengan menyajikan urutan instruksi yang harus dikerjakan dalam bentuk narasi kalimat. Kalimat yang ditulis menggunakan bahasa yang jelas dan tidak ambigu. Representasi algoritma dengan cara ini cocok untuk penulisan algoritma yang sederhana atau pendek. Apabila digunakan untuk menuliskan algoritma yang kompleks, maka cenderung menjadi tidak efektif. Lalu ini ada ikut contoh notasi algoritma deskriptif. Bisa dilihat deskripsinya, masukkan panjang sisi S, mengulas persegi dengan rumus L, dengan SXS, hitung keliling-keliling karena rumus K, dengan 4XS, tambah 4 persegi, tambah 5 persegi. Lalu jika disederhanakan, bisa lihat langkah-langkahnya seperti berikut. Memasukkan input 3 bilangan A, B, dan C. Bila A sama lebih dari B lebih besar dari C, A adalah bilangan terbesar. Jika tidak, A buka bilangan terbesar. Lalu ketika bila C, B lebih dari C, B bilangan terbesar. Jika tidak, C bilangan terbesar. Lalu masuk kepada pseudocode. Pseudocode ini bukan suatu bahasa pemrograman sehingga tidak dapat langsung dikomplikasi menjadi program yang dapat dikerjakan oleh komputer atau mesin. Pseudocode ini biasanya menggunakan istilah atau sintaks sederhana, biasanya dalam bahasa Inggris. Untuk merancang kode sebuah program sebelum dituliskan dengan bahasa pemrograman, oleh karena itu pseudocode dapat dimengerti oleh manusia namun belum dapat dipahami oleh komputer. Itu agar untuk notasi pseudocode ini dapat dimengerti oleh komputer, maka lebih lanjut harus diterjemahkan dalam sintaks bahasa pemrograman tertentu. Tujuan menggunakan pseudocode ini adalah membuat algoritma berupa rancangan struktur program yang efisien sebelum dituliskan ke dalam bahasa program tertentu. Lalu pseudocode ini terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama adalah bagian judul, yaitu menyatakan nama algoritma dan penjelasan tentang algoritma tersebut. Lalu deklarasi, mengenalkan nama-nama variabel atau konstanta dan juga fungsi yang akan digunakan. Lalu deskripsi berupa langkah-langkah yang ditulis secara berurutan, kata kunci seperti if, then, else, while, do, for, repeat sering digunakan pada bagian deskripsi untuk menunjukkan maksud argumen yang digunakan. Lalu ini bisa dilihat penyelesaian permasalahan, menghitung luas dan scaling suatu persisinya. Secara singkat, luas sisi kali sisi, kalau 4 sisi, kali sisi wide, luas lingkaran, luas wide keliling lingkaran, dan cal. Lalu bisa jadi saya dilanjutkan oleh Salma Indah. oke, saya akan menjelaskan tentang flowchart. Nah, flowchart di sini nama lainnya itu diagram alir atau diagram yang menunjukkan proses terdiri dari simbol-simbol yang mewakili
langkah, keputusan, masukan, dan keluaran. Nah, flowchart ini tuh memiliki 4 fungsi. Yang pertama yaitu membangun pemahaman tentang keseluruhan proses, kemudian mengembangkan proses berpikir, kemudian meningkatkan proses, dan yang terakhir yaitu standarisasi proses. Next. Nah, flowchart ini tuh memiliki simbol-simbol yang memiliki arti masing-masing, yaitu yang pertama ada simbol terminator. Ini digunakan untuk menunjukkan permulaan, start atau akhir dari suatu algoritma. Kemudian yang kedua ada garis alir atau flow line. Ini tuh ditunjukkan untuk menghubungkan antara simbol satu dengan simbol yang lain, menunjukkan arah proses. Next slide. Kemudian ada preparation, ini tuh artinya simbolnya itu untuk mempersiapkan penyimpanan di dalam storage. Kemudian ada proses, ini tuh simbolnya itu menunjukkan kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh komputer. Biasanya terdiri dari deskripsi rumus dan mewakili langkah dalam suatu proses. Kemudian next slide, ada input atau output. Ini digunakan untuk menunjukkan proses input atau output. Kemudian ada decision. Decision di sini tuh untuk simbolnya itu untuk memilih proses atau keputusan berdasarkan kondisi yang ada. Kemudian next slide. Selanjutnya ada predefined proses. Ini tuh menunjukkan pelaksanaan suatu bagian prosedur atau disebut subproses. Biasanya prosedur yang di sini itu belum detail dan akan dirinci di tempat lain atau di simbol lain. Kemudian ada manual input. Ini tuh simbolnya digunakan untuk menunjukkan input data secara manual menggunakan keyboard. Next slide. Kemudian ada connector on page dan connector off page. Kalau connector on page itu simbolnya digunakan untuk menyederhanakan alur, sedangkan kalau off page itu untuk menghubungkan simbol dalam halaman yang berbeda. Next slide. Kemudian ada runtunan atau sequencing. Ini tuh pengertiannya merupakan satu atau beberapa instruksi yang mana dikerjakan secara berurutan sesuai dengan tahapan prosesnya. Dengan kata lain, instruksi yang satu itu belum dilaksanakan apabila instruksi sebelumnya belum terselesaikan. Urutan atau tahapan instruksi ini mempengaruhi hasil akhir. Apabila instruksi diubah urutannya, itu maka hasil akhirnya akan berubah. Nah, untuk lebih jelasnya itu ada di gambar sebelah kanan itu, bisa dipahami. Kemudian sekian dari saya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Sukma. Selanjutnya yaitu pemilihan atau selection. Instruksi dalam sebuah pemrogram tidak selalu dapat dikerjakan. Terkadang kita memerlukan konsep pemilihan dalam menjalankan sebuah instruksi. Pemilihan atau selection ini berdasarkan pada kondisi atau lebih. Suatu instruksi akan dapat dikerjakan apabila terpenuhi kondisi tertentu instruksi tersebut. Kondisi dapat bernilai benar atau salah. Next. Di sini ada beberapa struktur pemilihan. Yang pertama itu if-then. Instruksi hanya akan dikerjakan apabila kondisi bernilai benar. Sebaliknya, apabila kondisi bernilai salah, maka instruksi tidak akan dikerjakan. Struktur pemilihan if-then hanya memberikan satu pilihan instruksi bila kondisi atau persyaratan dipenuhi atau bernilai benar dan tidak memberikan pilihan lain apabila kondisi bernilai salah. Yang kedua, yaitu if then else. Struktur pemilihan ini memberikan dua buah instruksi yang dapat dikerjakan tergantung pada nilai kondisinya. Nah, untuk instruksi pertama itu ada if kondisi then, kemudian instruksi kedua itu ada else. Else di sini artinya jika tidak. Bila kondisi benar, instruksi satu yang akan dikerjakan. Bila kondisi salah, maka instruksi dua yang akan dikerjakan. Contohnya, if X lebih kecil daripada Y, then tulis X sebagai bilangan terkecil, else tulis Y sebagai bilangan terkecil. Contoh di atas adalah untuk menentukan nilai yang lebih kecil dari dua buah bilangan bulat X dan Y, andaikan X tidak sama dengan Y.
Struktur pemilihan selanjutnya yaitu if then else if. Apabila kondisi yang menjadi syarat dikerjakannya instruksi lebih dari satu, maka terdapat tambahan pada struktur pilihannya. Biasanya untuk pemilihan seperti ini disebut pemilihan bersarang. Nah, contohnya bilangan terkecil dari 3 buah bilangan yaitu X, Y, Z. If X lebih kecil daripada Y, then if X lebih kecil daripada Z, then tulis X sebagai bilangan terkecil. Kemudian ada else, tulis Z sebagai bilangan terkecil. Kemudian else if Y lebih kecil daripada Z, then tulis Y sebagai bilangan terkecil. Yang terakhir yaitu else, tulis Z sebagai bilangan terkecil. Struktur pemilihan memberikan kesempatan bagi pemrogram untuk memiliki beberapa pilihan instruksi yang berbeda berdasarkan kondisi atau syarat yang terpenuhi. Contoh penulisan struktur selection ini bisa dilihat pada gambar di samping. Next. Selanjutnya yaitu perulangan atau repetition. Struktur pengulangan memungkinkan pemrogram melakukan suatu atau beberapa instruksi lebih dari satu kali. Dengan menggunakan struktur ini, pemrogram cukup menulis sebuah instruksi, namun dapat dikerjakan beberapa kali sesuai dengan kondisi. Struktur pengulangan yang biasa digunakan, contohnya next. Itu ada pernyataan for. Pengulangan for digunakan apabila jumlah perulangan sudah diketahui terlebih dahulu. Bentuk umum pernyataan for sebagai berikut. For i sama dengan batas awal to batas akhir do. Nah, aksi akan dilakukan sebanyak jumlah i, yaitu dari batas awal sampai batas akhir. Yang kedua, struktur kedua ini pernyataan repeat until. Pengulangan dengan pernyataan repeat until akan mengerjakan aksi secara terus-menerus hingga kondisinya berhenti terpenuhi. Bentuk umum pernyataan repeat until adalah sebagai berikut. Repeat itu sebagai aksi, until sebagai kondisi. Untuk struktur repeat until dapat digunakan apabila belum diketahui sejak awal berapa jumlah pengulangan yang akan dikerjakan. Next. Selanjutnya yaitu pernyataan will do. Pernyataan will do ini digunakan untuk pengulangan yang belum diketahui batasan jumlah pengulangannya. Pengulangan aksi akan terus dikerjakan apabila kondisi masih terpenuhi. Namun apabila kondisi sudah tidak terpenuhi, maka pengulangan akan berakhir. Dengan kata lain, selama kondisi masih terpenuhi, maka aksi akan terus dikerjakan. Nah, pada pernyataan repeat until dan will do ini sama-sama dapat digunakan apabila jumlah pengulangannya belum diketahui sejak awal. Perbedaannya, kalau will do itu kondisi berada di awal blok pengulangan sehingga kondisi dicek terlebih dahulu sebelum aksi dikerjakan. Sedangkan pada pernyataan repeat until, kondisi berada di akhir blok pengulangan sehingga aksi dapat dikerjakan terlebih dahulu sebelum melakukan pengecekan kondisi. Untuk itu, kondisi yang tidak terpenuhi, maka pada pernyataan repeat until tetap dapat menjalankan aksi meski hanya satu kali. Dengan kata lain, pernyataan repeat until dapat mengerjakan aksi meski kondisi belum terpenuhi. Next. Untuk contoh will do aksi seperti gambar di sini. Oke, next. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih atas penjelasannya teman-teman. Cukup sekian penjelasan dan presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.